Selamat siang semuanya, nak. Siang, Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kita hari ini belajarnya di siang hari, harus tetap semangatnya kayak di pagi hari ya. Nah, oke nih Ibu lihat sepertinya semuanya sudah hadir. Silakan Kak Mariska tolong dipimpin doa dulu, Kak Mariska. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Iya, terima kasih Kak Mariska sudah memimpin doa untuk pembukaan pembelajaran kita hari ini. Ibu mau lihat dulu kehadiran kalian, sudah ada Kak Mariska, Kak Sandra, Kak Dia, Kak Deswita, Kak Anissa, kemudian Kak Alia, Kak Ica, dan ada Kak Natasha. Semuanya sudah hadir, terima kasih untuk kehadirannya. Kita biasa menggunakan yel-yel pembangkit semangat kita hari. Semangat pagi! Pagi. Matarin! Yes. Terima kasih Nak untuk semangatnya. Baiklah, ini kan sekarang kita masih masa pandemi ya Nak. Jangan lupa pakai masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak. Ibu lihat ini sepertinya sih dari semangatnya semuanya sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Jadi kita saat mengikuti pembelajaran hari ini harus ready. Ibu izin share dulu untuk materi kita hari ini. Apakah sudah tampil Nak yang PPT Ibu? Sudah, Bu, sudah. Di sini kita masih akan membahas mengenai penghasilan pajak 21, tarif dan perhitungan PPh pasal 21. Tapi sebelum masuk ke materi pembelajaran, Ibu akan memberikan sedikit kata motivasi ini dari Jerome Pauline. Dia mengatakan, percayalah bahwa capek kita hari ini akan membuahkan hasil yang baik suatu saat nanti. Ilmu yang sudah kalian dapatkan itu tidak mungkin tidak berguna, pasti akan berguna bagi kalian. Di pembelajaran sebelumnya, yang masih ingat objek pajak itu apa sih? Gaji. Penghasilan bruto apa Nak? Berupa gaji, Pengurangan penghasilan bruto itu apa aja? berupa biaya jabatan. Kalau PTKP Penghasilan tidak kena pajak. Pajak pada awal. tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama kalian akan mengidentifikasikan tarif penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21. Kegiatan kita hari ini kita akan melakukan Q&A, tanya jawab video pembelajaran, kemudian ada pemahaman materi. Semoga kalian bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan baik ya Nak. Jangan lupa disiapkan alat tulisnya di GCR kalian, sudah ada Ibu tampilkan apa saja materi yang akan dibahas hari ini. Materi yang bisa kalian baca itu ada dari bahan ajar Ibu, kemudian ada dari link-link yang nanti akan Ibu juga tampilkan, kemudian ini ada video pembelajaran yang sudah Ibu berikan dan juga bentuk LKPD-nya. Di video pembelajaran ini Pak Dedi Sidarat akan memberitahukan bagaimana sih sebenarnya perhitungan apabila gajinya di bawah 8 juta. Nah, kurang lebih tentang itu kalau Ibu nggak salah ya. Nah, ini oke nih Bu, lewati ya. Penghasilan di bawah 8 juta. Berapa? Nah itu ya. Nah ini dia mengatakan tentang PTKP-nya. Kemudian ada, iya. Sampai di sini dulu. Coba kira-kira. Kan kalian sudah nonton nih videonya ya, bukan hanya menampilkan sekilas saja. Siapa yang bisa memberikan informasi apa yang sudah didapat dari video pembelajaran yang Ibu share kemarin? Coba bisa raise hand dulu mungkin. Ibu mulai mungkin dari Kak Natasha. Informasi apa Kakak yang didapatkan? Video pembelajaran membahas tentang bagaimana saya menghitung pajak saya apabila saya berprofesi sebagai karyawan ataupun berprofesi sebagai pengusaha yang memiliki penghasilan di bawah 8 juta sebulan. Dengan penghasilan 8 juta per bulan disetahunkan dan penghasilan bertotal 96 juta per tahun. Kemudian akan ada unsur pengurang yang sudah ditetapkan pemerintah. Ada PTKP yang menjadi salah satu unsur pengurang, dan di video unsur pengurang berupa PTKP terdiri dari wajib pajak, maka PTKP berjumlah 54 juta.
Tarif pajak yang digunakan adalah tarif pajak progresif disesuaikan dengan tingkat penghasilannya. Dari video pembelajaran ini ada yang ingin bertanya? Izin tanya Bu, Silakan Kak Sandra. kalau istrinya misalnya ya Bu ada dua, berarti hanya satu yang dihitung sebagai pengurang pajaknya atau nggak bisa dihitung dua-duanya Bu? Izin menjawab ya Bu. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Sandra. Iya. Untuk PTKP istri sudah ada ketentuan dari pemerintah biaya dihitung satu. Walaupun seorang wajib pajak punya 4 istri, yang dihitung hanya satu. Karena itu akan terlalu banyak menambah total PTKP-nya. Terima kasih untuk jawaban dari Kakak Ici. Dari situ semua masih ada yang mau ditanyakan kira-kira dari anak-anak Ibu? Tidak Bu. Tidak ya, udah cukup paham ya dari video pembelajaran. Pemahaman materi kita hari ini, tarif pajak. Siapa yang bisa memberikan apa sih sebenarnya tarif pajak ini? Tarif pajak dibagi sesuai dengan lapisan penghasilan kena pajaknya. Terima kasih untuk Kak Sandra. Jenis penghasilannya, siapa yang mau menyampaikan ini materi mengenai jenis penghasilan? Jenis penghasilan wajib pajak orang pribadi terbagi menjadi penghasilan dari usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan tetap, penghasilan lain, dan penghasilan luar negeri. Penghasilan dari pekerjaan bebas dihitung dengan cara penghasilan bruto dikali NPPN. Skema penghitungan. Berdasarkan tabel, penghasilan terbagi dari pegawai, pensiunan, bukan pegawai, komisaris, mantan pegawai, penarik dapeno atau pegawai. Sudah terlihat jelas rumusan dari tabel tersebut untuk mempermudah perhitungan. Tapi kalau pengen mengrinci lagi, lihatnya di mana Bu? Di LKPD. Di LKPD juga Ibu sudah sampaikan ada beberapa contoh soalnya. Ada yang mau ditanyakan mengenai pemahaman materinya? Saya ingin bertanya Bu, Iya. tarif yang sudah ada ini bersifat progresif kan ya Bu? Progresif itu pajak yang bertingkat ya Bu? Tarif pajak ini PPh pasal 21 betul nak, dia bersifat progresif. Kenapa sih Bu dia bersifat progresif ataupun bertingkat sesuai dengan lapisannya? Karena ini untuk mempermudah si wajib pajaknya. Misalnya kalau penghasilannya 450 juta ya, kalau dikali dulu 5%, kemudian 15% dan 25% itu dia lebih dikit totalnya. Jadi itu untuk lebih memperingan walaupun jenis tarif pajaknya progresif. Bagaimana jawaban Ibu Kamariska? Sudah jelas kan Bu? Sudah paham semua nak tentang sampai ke pemahaman materi ini? Sudah Bu. Sudah ya. Kenapa Bu kita belajar pajak tiba-tiba muncul burung Garuda? Ini tujuan dan faedahnya apa Bu? Ibu mau menanyakan. Kira-kira apakah kalian masih paham ataupun masih ingat Pancasila? Coba, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda tetap satu juga. Pohon beringin ada yang tahu nak lambang dari sila keberapa? Sila ketiga, Bu. Kalau misalnya sila kelima itu digambarkan dengan apa nak? Padi dan kapas Bu. Kalian masih memahami dan masih mengingat apa aja itu sila-sila, kemudian lambangnya burung Garuda ini apa tujuannya. Ini berarti kalian sudah menunjukkan karakter profil Pancasila yang baik. Diskusi materi miskonsepsi. Ibu berikan satu persoalan. Salman, seorang pegawai di PT Jaya, telah menikah dengan 2 orang anak berusia 7 dan 5 tahun. Gaji Salman sebesar 6 juta per bulan. Hitunglah PPh pasal 21 yang terutang untuk bulan Januari. Ada yang bisa menjawab persoalan yang Ibu buat ini? Penghasilan netonya yaitu gajinya 6 juta, tunjangannya, premi angsurannya dibayar. Penghasilan neto setahun atau disetahunkan angka 3 kali 12 yaitu 68.400. 7 PPh pasal 21 setahun 5% dikali 900.000. Terima kasih, betul sekali jawabannya tadi dari Kak Natasha, kemudian Kak Dia dan Kak Nisa. Betul, totalnya itu menjadi untuk setahun 45.000, tapi untuk per bulannya itu jadi 3.750. Selama penghasilannya tidak di bawah PTKP, berapapun itu, walaupun 250 rupiah Bu tetap dipotong juga walaupun hanya 250 rupiah. Apa ada yang mau bertanya? Ya ada Bu. Di contoh soal ini lebih lengkap. Jadi gajinya berapa, kemudian dia mendapat JHT, ada tentang gaji, di sini ditambah ada tunjangan, di sini gajinya 3.500.000. Dikit ya Bu, gajinya cuma 3.500.000. Iya, tapi di sini tunjangannya dia besar. Tunjangannya itu 9.500.000. Kedua persoalan, yang pertama tadi ada persoalan dan yang kedua contoh soal. Apa ada yang mau ditanyakan? Nah? Tidak ada ya. Diskusi mandiri ini mengenai artikel kalian yang kemarin, yang ketiga itu, yang sudah Ibu share, tarifnya dikenakan berapa, jadinya berapa per tahun, berapa per bulan. Forum diskusinya dari kelompok 1 sudah dibahas mengenai materi diskusinya. Oke, jawabannya juga di sini Ibu lihat sudah ada dan sudah Ibu berikan komentar juga mengenai diskusinya. Dari diskusi yang sudah kalian lakukan di GCR, di Google Classroom dalam bentuk forum diskusi, Ibu persilahkan yang siap untuk
sampaikan nih, pertama dari kelompok 1, kemudian kelompok 2 dan kelompok 3. Ibu persilakan, Ibu berikan waktu kalian untuk melakukan diskusinya. Kelompok 3, iya. Silakan Nak. Kelompok 3, contoh 1. Penghasilan kena pajak setahun Bambang Eko adalah 30.309.600. Contoh kedua, penghasilan kena pajak setahun Sanaya Akela adalah 7.641.000 rupiah. Contoh ketiga, penghasilan kena pajak setahun sisanya adalah 44.500. Kesimpulan, tarif untuk contoh soal 1 sampai 3 sama, yaitu 5% karena di bawah penghasilan kena pajak setahun 50 juta rupiah. Terima kasih. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 3 Nak? Alia silakan. Semua tarif yang digunakan sama yaitu 5% karena penghasilan di bawah 50 juta. Apabila salah satu dari contoh soal tersebut ada yang mendapatkan hadiah langsung berupa uang tunai dari suatu acara senilai 100 juta, maka berapakah PPh pasal 21-nya? Terima kasih pertanyaannya dari Kak Alia. Mungkin ada yang mau menjawab dari perwakilan kelompok 3 Nak? Silakan. Apabila ada salah satu contoh soal tersebut ada yang mendapatkan hadiah uang tunai, maka akan dikenakan PPh pasal 21 final karena bersifat langsung dari penyelenggara kegiatan, sehingga sebelum menerima hadiah dengan nominal 100 juta tersebut maka akan terlebih dahulu dipotong PPh pasal 21 finalnya. Bagaimana jawabannya Kak Alia? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup ya. Terima kasih untuk kelompok 3 dari diskusi kalian. Ibu rasa semuanya sudah sesuai dan masih materinya topik kita hari ini. Tarif dan perhitungannya tadi seperti ada yang menanyakan kalau misalnya di bawah PTKP bagaimana, kalau terus tiba-tiba dia dapat hadiah padahal gajinya kecil gimana. Betul tadi kalau jawabannya dari Cassandra itu langsung dipotong PPh final. Bener, jadi langsung. Terima kasih untuk diskusi dari kelompok 1 sampai kelompok 3 sudah sangat jelas. Di sini ada tentang objeknya siapa, kemudian bagaimana penghitungannya. Ini kalian Ibu lihat sudah sesuai dengan link yang sudah Ibu sampaikan untuk mencari jawabannya. Kalian itu menjawab kurang lebih hampir sama seperti link yang sudah Ibu sampaikan, ataupun kalian juga menemukan link yang lain yang lebih baik juga tidak masalah. Di sini membahas tentang kinerja ini hampir sama seperti yang tadi di contoh soal. Jadi dari 3 link ini sudah kalian manfaatkan dengan baik. Ibu persilakan kalian mengerjakan LKPD ini. Kita akan lihat berapa poin-poin mendapatkan dari di sini. Yang mendapatkan poin 100 ada 2 orang, kemudian yang mendapatkan 80 ada 6 orang. Berarti ini sudah baik ya Nak. Selanjutnya, karena kita sudah selesai mengerjakan LKPD, kita akan masuk ke evaluasi. Jadi di sini ada 4 soal. Nah, ini dia soalnya seperti itu ya. Ibu berikan waktu beberapa menit menjawab evaluasi ini. Kak Alia poinnya 75, kemudian ada Kak Amanda 75, Kak Nisa 80, Kak Ica 80, Kak Nisa 70, Kak Deswita 75, Kak Dia 70, Kak Mariska 80, Kak Natasha 85, dan Kak Sandra 70. Ini masih ada 3 orang yang bernilai di bawah KKM. Berarti nanti untuk evaluasi tolong diulang kembali ya, bisa dikerjakan remedialnya, nanti akan Ibu share di GCR. Kemudian yang nilainya sudah 75 akan mengerjakan pengayaan ya Nak. Di kesimpulan siapa kira-kira yang mau membacakan kesimpulannya Nak? Silakan Ibu berikan waktu dan kesempatannya. Tarif pajak dibagi sesuai dengan lapisan penghasilan kena pajaknya dari 5%, 15%, 25%, dan 30%. Penghasilan terbagi dari pegawai, pensiunan, bukan pegawai, komisaris, mantan pegawai. Rumusan penghitungan pajak terdiri dari penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dan unsur pengurang penghasilan bruto lainnya. Terima kasih untuk kakak-kakak semua yang sudah memberikan kesimpulan materi kita hari ini. Dari hasil evaluasi Ibu pembelajaran hari ini, semua sudah melaksanakan tahapannya dengan baik. Kita sudah melakukan tanya jawab dengan baik. Ibu refleksi, kalian juga sudah memahami pembelajaran kita hari ini mengenai tarif pajak. PPh pasal 21 juga sudah sangat memahami. Keaktifan kalian hari ini Ibu berikan apresiasi, semuanya Ibu tambahkan nilai 100 untuk materi pembelajaran hari ini. Ibu ingatkan kembali, jangan lupa mengerjakan remedial dan juga pengayaan dari hasil evaluasi yang tadi sudah kita lakukan. Untuk materi selanjutnya, kita akan masuk ke SPT-nya. PPh pasal 21 orang pribadi, baru nanti kita akan masuk ke PPh badan. Jangan lupa seperti yang Ibu katakan tadi, kalau tidak ada keperluan keluar, tidak usah keluar rumah, tapi kalau harus keluar
rumah jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan juga menjaga jarak. Ada Kak Mariska untuk memimpin doa. Silakan Kak Mariska. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Mariska. Terima kasih juga untuk anak-anak ibu yang lainnya sudah aktif belajar hari ini. Ibu persilahkan semuanya untuk live. Terima kasih Nak sudah belajar sama ibu hari ini. Iya Bu, makasih Bu. Makasih juga Iya, Bu. sama-sama. Silakan live. Ini live ya Bu. Iya Nak. Makasih Bu. Iya.